Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikan, keberkahan, kesempatan untuk menggali dan menuntut ilmu Allah yang hari ini masih Allah curahkan kepada kita. Menuntut ilmu berdasarkan Al-Quranul Karim merupakan langkah pertama bagi setiap Muslim untuk melepaskan dirinya dari perangkap-perangkap syaitan. Penting kita mengetahui ilmu tentang akidah kita, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sepatutnya kita beribadah kepada Allah dalam kondisi mukhlishina lahuddin, hunafa'a, di atas jalan yang lurus, tanpa kekeliruan, tanpa kesesatan, tanpa kesalahan. Dan penting menuntut ilmu agama Allah ini untuk meluruskan langkah kita, meluruskan i'tiqad kita, meluruskan ucapan dan perbuatan kita, sehingga semua yang kita lakukan nantinya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi keteladanan terbaik, sebagai pembawa risalah yang kafah, sebagai orang yang sudah berupaya keras menasihati umat ini dan membawa langkah umat ini sehingga langkah mereka itu akan berada di syurganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak. Para pemirsa Diyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu program terbaru kami yang kami namakan dengan program menyingkap tabir dan menjawab tudingan tentang dakwah salafi ataupun manhaj salaf. Program ini nantinya akan terisi dengan beberapa episod kajian yang akan menceritakan detail panjang lebar tentang dakwah salafi ataupun manhaj salafi dari beragam sisi-sisi tema dan topik yang akan diangkat dalam program. Dan untuk episod perdana ini, para pemirsa yang Allah muliakan, kami akan berbicara tentang sejarah manhaj salafi. Di beberapa waktu yang lalu, kita juga pernah mendiskusikan tema yang sama, yaitu mengenal manhaj salafi. Kami rasa untuk apa itu manhaj salafi, apa itu nama-nama ataupun sebutan-sebutan ataupun gelaran-gelaran lain untuk manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, itu sudah sedikit panjang lebar kita bicarakan. Dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang sejarah kelahiran ataupun dakwah salafiyah, manhaj salafi dalam rentang sejarah Islam yang panjang itu. Dari mana munculnya, kapan munculnya, siapa tokohnya, ini yang akan detail sedikit panjang lebar kita bicarakan. Di luar banyak yang mengatakan ini adalah dakwah baru, ini dakwah yang lahir di abad ke-12 Hijriah yang diprakarsai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau ini dakwah lahir dari abad ke-6 Hijriah yang dimulai oleh Imam Taqiyuddin Ibn Taymiyah Al-Maqdisi rahimahullah. Atau ada yang mengatakan justru dakwah salafiyah ini dakwah yang tidak bersanad, dakwah yang tidak berakar, dakwah yang tidak punya permulaan di dalam sejarah Islam yang panjang. Ini kekeliruan-kekeliruan ini yang akan kita kumpas di dalam episod mengenal sejarah salafi atau mengenal sejarah
manhaj salafi atau dakwah salafiyah dalam sejarah Islam yang panjang itu. Para pemirsa Diah TV yang Allah muliakan, kalau kita mengenal dakwah salafiyah ini sebagai dakwah pemurnian tauhid, pemurnian ibadah dan pemurnian syariah, kembali ke asalatid din, kembali ke kemurnian sumber agama, yaitu Quran dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu yang kita definisikan dakwah salafi atau manhaj salafi dengan pendekatan ataupun upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk mengembalikan ajaran agama mereka ke dalam kemurnian ajaran agama Islam itu sendiri, sebagaimana Islam itu datang di masa-masa awal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salafi hakikatnya adalah Islam itu sendiri. Dakwah salafi hakikatnya adalah dakwah Islam itu sendiri, sebagaimana dimulai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana diikuti oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara definisi seperti ini untuk manhaj salafi, maka bisa kita pastikan di masa baginda Rasul, di masa para sahabat baginda Rasul, sebenarnya mereka itu sudah menjalankan prinsip dan semangat dakwah salafiyah ini. Artinya semangat dan prinsip dakwah salafiyah ini tidak lepas dari pendekatannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pendekatan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama mereka. Itu yang kita perhatikan di zaman para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berselisih, mereka kembali ke Quran, kembali ke hadisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Quran surat Al-An'am ayat ke-82, "Walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka itu dengan kezaliman, maka bagi mereka akan diberikan keamanan, totalitas keamanan dan totalitas hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi linglung, para sahabat baginda Rasul dalam kondisi merasa berat dengan turun ayat ini. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah," datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Protes kepada baginda Rasul, mengatakan, "Ya Rasul, siapa dari kami yang tidak akan melakukan kezaliman? Semua kita melakukan kezaliman. Apakah orang yang zalim itu tidak layak mendapatkan hidayah Allah, tidak layak mendapatkan keamanan dari Allah?" Rupanya diluruskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu maksud zalim, kata Rasul dalam ayat Al-An'am 82 tadi. Justru maksud dari zalim itu, kenapa kalian tidak membaca, kata baginda Rasul, apa yang hamba Allah yang saleh, Luqmanul Hakim, sebutkan di dalam Quran surat Luqman. Wa inna syirka la zulmun azim. Rupanya kezaliman yang dimaksud itu adalah kesyirikan. Begitu di zaman para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berselisih tentang satu permasalahan, mereka akan datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan pemahaman, meluruskan apa yang mereka perselisihkan. Sebenarnya ini adalah semangat salafiyah. Ini adalah prinsip dari manhaj salafi atau dakwah salafiyah, yaitu mengembalikan sesuatu itu kepada sumber murni, sumber yang terjaga keaslian, terjaga kemurniannya, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam pembahasan akidah, pembahasan i'tiqad, pembahasan tauhid, berbicara tentang perkara-perkara gaib, berbicara tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah, berbicara tentang perkara-perkara akhirat,
berbicara tentang pembahasan-pembahasan gaib yang harus kita yakini, dari pembahasan takdir, pembahasan alam kubur dan lain sebagainya, harus kita kembalikan ke asalatil masdar, sumber yang asli, sumber yang terjaga kemurniannya, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip dan semangat ini berjalan dari zaman para sahabat baginda Rasul dan termasuk di awal zaman generasi tabi'in. Mereka tidak berselisih di dalam permasalahan akidah mereka. Mereka tidak berselisih dalam prinsip dan pendekatan mereka dalam memahami syariah, akidah dan agama ini secara kafah. Semuanya dikembalikan kepada sumber yang otentik, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga nanti dalam perkembangan zamannya lahir beragam pemikiran-pemikiran yang muncul akibat peristiwa-peristiwa politis, peristiwa-peristiwa agama yang terjadi, peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi dari awal zaman generasi tabi'in, tabi'in dan seterusnya, yang menjadikan kaum muslimin itu muncul di tengah-tengah mereka beragam pemahaman-pemahaman yang keliru, beragam pemahaman-pemahaman yang salah, terutama tentang perihal akidah yang butuh semangat baru dari semangat salafiyah dan dari dakwah salafi untuk meluruskan kekeliruan ini dan mengembalikan umat ini ke jalan yang lurus, ke Islam yang kafah, sebagaimana Islam itu awal kala dulunya datang, yaitu bersumberkan Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut hemat kami, dalam episod perdana ini kita akan membicarakan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa lahir kembali gerakan ataupun dakwah salafiyah ini, atau kembali muncul slogan-slogan, dengungan-dengungan, ajakan-ajakan untuk kembali ke kemurnian akidah dan kembali ke kemurnian sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang faktor kemunculan itu, maka mungkin yang landasan faktor pertama yang sangat mempengaruhi kemunculan dakwah salafiyah ini dari awal abad pertama Hijriah atau abad kedua Hijriah dan abad ketiga Hijriah, karena maraknya di zaman itu muncul beragam sekte-sekte akidah, beragam pemikiran-pemikiran akidah yang sudah melenceng dari akidah Quran dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita runutkan dalam rentang sejarahnya, mungkin kita bisa memulai kemunculan pemikiran ini dari semenjak terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak mengenali Utsman ibnu Affan sebagai menantunya baginda Rasul, menantu dua kali untuk dua putrinya baginda Rasul, salah satu dari sahabat terbaiknya baginda Rasul, salah satu dari 10 yang dijamin masuk syurga, Khalifah Rashidin yang ketiga yang disepakati oleh kaum muslimin, diterima dengan ijma' kaum muslimin di zaman para sahabat baginda Rasul dan tabi'in. Utsman ibnu Affan terbunuhnya secara zalim dalam kondisi darah mengalir dari tubuhnya, sedangkan mushaf itu ada di tangan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Terbunuhnya Utsman secara zalim ini bisa dikatakan sebagai awal dari sebab munculnya fitnah di tengah kaum muslimin. Awal dari sebab tertumpah darahnya kaum muslimin. Ribuan, bahkan puluhan ribu kaum muslimin wafat setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa setelah peristiwa terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Terbunuhnya Utsman dalam sejarah
menjadikan Ali ibn Abi Thalib, salah satu sahabat terbaik baginda Rasul, dinobatkan sebagai khalifah setelahnya. Dari sini muncul awal perselisihan di tengah kaum muslimin. Satu kubu dari kaum muslimin mendukung Ali dan membaiat Ali secara totalitas. Sedangkan kubu lain yang diwakili oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan di Damaskus, di Syria, yang justru mereka menuntut ditegakkan hukuman untuk darah Utsman ibn Affan yang terbunuh secara zalim. Untuk dihakimi semua para pembunuh Utsman, kalau itu dilakukan oleh Khalifah Ali, mereka akan melakukan baiat kepada Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Rupanya ini nantinya dalam rentang sejarah menyebabkan lahirnya beberapa pertumbuhan darah yang luar biasa besar. Dari awal-awal masa keislaman, terjadinya perang Siffin, dan sebelumnya dimulai dengan terjadinya perang Jamal antara kubu Aisyah, Talha, Zubair dengan Ali ibn Abi Thalib. Dan lahir setelahnya juga peristiwa berdarah yang luar biasa besar yang mempengaruhi banyak dari perjalanan panjang sejarah Islam itu sendiri, yaitu perang Siffin antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali ibn Abi Thalib. Dan kita ketahui nanti dalam sejarahnya, perang Siffin itu mengantar kaum muslimin ketika itu yang bertikai untuk saling bertahkim, untuk memilih para sahabat baginda Rasul yang mulia yang dijadikan sebagai hakim penentu untuk hasil perang yang terjadi antara Ali ibnu Abi Thalib dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu dari peristiwa tahkim, penghakiman itu, rupanya ada kaum muslimin dari kubu Ali, dari syiahnya Ali, pendukungnya Ali, yang menolak hukum bertahkim. Dan mereka nantinya kita kenal sebagai pembawa pemikiran-pemikiran Khawarij yang keluar dari ketaatan pemimpin yang sah. Mereka mengatakan kita tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Seperti slogan-slogan Khawarij yang didengungkan di masa yang akan datang, yaitu tidak boleh la hukmu illa lillah, tidak boleh kita berhukum kecuali hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangannya, rupanya pemikiran Khawarij ini berkembang dan mengantar mereka untuk satu pemikiran akidah yang mengatakan para pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Para pelaku dosa besar itu tidak dinamakan sebagai seorang yang berstatus muslim. Di sisi lain, kemunculan pemikiran Khawarij melahirkan pemikiran dari ekstrim kiri kaum muslimin yang kita kenal nantinya dengan pemikiran Murji'ah. Dengan tersebarnya kemaksiatan di zaman itu, dengan beragam bentuk-bentuk kemaksiatan baru yang muncul, mengantarkan mereka mengatakan kalau seperti itu berarti tidak ada kaitan antara iman dengan amal. Anda boleh beriman walaupun amal Anda tidak menunjukkan keimanan yang Anda miliki itu. Kemunculan pemikiran Murji'ah ini dilandasi dengan kemunculan pemikiran Khawarij sebelumnya yang menjadikan amal itu bagian sakral dari iman, dan ketika amal yang dilakukan itu menyelisihi dari keimanan, dikeluarkan pelakunya dari nama iman dan dari nama Islam itu sendiri. Akhirnya lahir Murji'ah yang justru mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Jadi dari pemikiran-pemikiran, dari awal pemikiran ini nantinya kita ketahui lahir beragam pemikiran-pemikiran baru di dalam sejarah Islam di abad pertama Hijriah. Dari situ nantinya lahir pemikiran tentang takdir. Dari kubu yang lain lahir pemikiran ekstrim
kanan dan ekstrem kiri tentang pembahasan takdir. Ada yang mengatakan apa yang kita lakukan itu tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Apa yang kita lakukan tidak ada kaitan dengan ilmu Allah. Tidak ada kaitan dengan takdir Allah menentukan apa yang kita lakukan itu. Ataupun dari sisi lain, lahir kelompok Jabariyah yang mengatakan justru apapun yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, itu tidak lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang memaksa kita untuk melakukannya secara jabar, secara jabari, secara keterpaksaan. Ini pemikiran-pemikiran yang muncul di abad pertama ini. Ini yang mengantar kaum muslimin ataupun para tokoh-tokoh Islam, para mujaddid-mujaddid Islam menggerakkan kembali kaum muslimin di tengah maraknya kemunculan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, yang menyelisihi kitab dan sunnah baginda Rasul. Mereka mengajak kembali, mari kita kembali kepada kemurnian akidah, kemurnian i'tiqad, kemurnian tauhid, kembali lagi ke kitab Allah dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita katakan sebagai faktor pertama atau faktor mendasar lahirnya gerakan atau slogan manhaj salafi atau dakwah salafiyah. Dari sisi lain, kita bisa juga menjadikan faktor luasnya ekspansi Islam yang luar biasa luas yang disaksikan oleh sejarah. Kita belum pernah mengenal satu imperium di dunia ini yang punya ekspansi, yang punya ekspansi luar dalam menyebarkan kekuasaan mereka seluas yang pernah terjadi kepada khilafah-khilafah Islam dimulai dari zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Islam sudah tersebar luas, Jazirah Arab, bahkan sudah sampai ke Afrika Utara, sampai ke bagian timur dari Jazirah Arab. Tersebar luas luar biasa dalam waktu yang tidak lebih dari semenjak 100 tahun meninggalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun baginda Rasul wafat, Islam sudah tersebar di berbagai penjuru wilayah-wilayah dunia. Menjadi sebuah imperium yang luar biasa. Dinasti Umayyah menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Sebuah negara yang sangat adidaya. Kekhalifahan yang sangat luas wilayah kekuasaannya yang menyeimbangi sejarah-sejarah lama dari Imperium Romawi dan Imperium Persia. Di satu sisi, para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah dengan luasnya ekspansi itu. Tapi di sisi lain, dengan terbukanya kaum muslimin dengan wilayah-wilayah baru, mereka terjadinya kontak antara kaum muslimin, hubungan kaum muslimin dengan peradaban-peradaban luar, agama-agama luar, ini sedikit banyaknya mempengaruhi kaum muslimin nantinya baik dalam unsur akidah mereka, unsur i'tikad mereka dan syariah mereka itu. Ini mempengaruhi ajaran Islam ataupun perkembangan ajaran Islam nantinya. Jadi ketika kita perhatikan luasnya wilayah ini di satu sisi, di sisi yang lain justru luasnya wilayah itu makin susah kaum muslimin menjaga keotentikan agama mereka, kemurnian ajaran yang mereka yakini. Bersentuhan dengan peradaban luar, peradaban Persia, peradaban Romawi, peradaban Yunani. Sehingga banyak dari peradaban-peradaban itu, pemikiran-pemikiran dari peradaban itu yang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Dan ini pun menjadikan para mujaddid-mujaddid dari kalangan ulama kaum muslimin menggerakkan kembali umat dengan banyaknya pemikiran yang masuk dari peradaban luar, berupaya mengembalikan mereka lagi ke kemurnian agama dan kemurnian akidah Islam yang bersumberkan Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin sedikit merumuskan, mungkin kita bisa mengatakan ada 3 pemikiran yang mewarnai ataupun topik utama yang mewarnai
perdebatan kaum muslimin di awal-awal abad Hijriah. Yang pertama tadi seperti kita sebutkan, pemikiran tentang hukum pelaku dosa besar, baik pemikiran Mu'tazilah atau pemikiran Murji'ah. Yang kedua tadi pemikiran tentang imamah, kepemimpinan di dalam Islam, bagaimana status kepemimpinan di dalam Islam, siapa yang layak jadi imam, haruskah keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang selalu dinobatkan sebagai khalifah kaum muslimin atau sebagai penggantinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syarat-syarat keimamahan itu sendiri di dalam Islam. Ini selalu menjadi topik di awal-awal abad Hijriah, topik hangat yang mereka diskusikan, dan seringkali topik-topik ini berkaitan dengan pembahasan akidah dan i'tiqad di dalam Islam. Dan terakhir tadi berkaitan tentang pembahasan takdir dari dua kubunya, baik kubu Qadariyah yang menafikan takdir ataupun kubu Jabariyah yang justru ekstrim dalam beriktikad tentang takdir ini. Itu tiga pemikiran ataupun tiga topik hangat yang selalu didiskusikan dari awal-awal abad Hijriah. Di antara faktor utama yang mungkin bisa kita simpulkan secara global, faktor kemunculan dakwah salafiyah, hilangnya kefasihan banyak kaum muslimin terhadap bahasa Al-Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab. Jadi kita sudah menyebutkan tadi, munculnya ekspansi yang luar biasa, luasnya masuknya orang non-Arab ataupun orang ajam ke dalam Islam. Di satu sisi kita mensyukuri itu sebagai rahmat Allah, menjadikan kaum muslimin itu punya wilayah yang sangat luar biasa luas, menjadikan kaum muslimin masuk ke dalam agama Islam ini banyak sekali. Jutaan orang dari orang-orang non-Arab, orang-orang ajam. Tapi di sisi lain, ketika ajam ataupun ujmah, ketidakfasihan terhadap bahasa ini terjadi di tengah kaum muslimin, itu banyak mempengaruhi lisan dan lidahnya kaum muslimin Arab yang dulunya mereka berbahasa secara fasih. Dengan interaksi dan kontak dengan ajam ini, menghilangkan banyak kefasihan di lisan dan lidah mereka. Dan ini pastinya sangat mempengaruhi akan kemunculan beragam pemikiran-pemikiran ataupun hilangnya kemurnian dalam akidah dan dalam ajaran Islam yang diyakini oleh kaum muslimin di zaman itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengkonsepkan, mengatakan, tidak ada kesesatan yang muncul kecuali hanya disebabkan oleh hilangnya kefasihan. Kesesatan itu justru muncul karena hadirnya ujmah, keajaman, ketidakmampuan kaum muslimin dalam berbahasa Arab fasih yang mengantar mereka untuk tidak mampu memahami Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasul sebagaimana mestinya dipahami, sebagaimana Quran dan sunnah itu diturunkan. Kenapa lahir pemikiran kaum muslimin tidak akan melihat Allah besok di hari kiamat? Imam Syafi'i mengatakan itu karena keajaman mereka, karena ketidakfasihan mereka, ketidakpengetahuan mereka tentang bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara faktor utama yang bisa kita jadikan sebagai faktor kemunculan dakwah salafiyah, proyek Arabisasi buku-buku peradaban luar Islam yang dilakukan oleh dinasti Umayyah atau bahkan lebih besar lagi dilakukan di masa dinastinya Abbasiyah. Di awal dinasti Umayyah, kita kenal proyek Arabisasi ilmu pengetahuan itu hanya terjadi untuk
jenis-jenis ilmu pengetahuan yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam, tidak ada kaitannya dengan teologi, tidak ada kaitannya dengan akidah, dengan i'tikad, dengan syariah. Tapi nanti dalam perkembangannya beralih dari ilmu pengetahuan umum tentang ilmu kimia, tentang ilmu fisika, tentang ilmu-ilmu lain. Akhirnya mereka membawa, bahkan menjerumuskan pembahasan akidah, pembahasan i'tikad, pembahasan syariah. Mereka campur adukkan dengan pemikiran-pemikiran luar dari hasil arabisasi buku-buku peradaban luar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikonsumsi oleh publik kaum muslimin di zaman itu. Ini melandasi lahirnya beragam pemikiran, lahirnya beragam i'tikad-i'tikad baru di tengah kaum muslimin yang menjadikan para mujaddid, para tokoh-tokoh Islam mujaddidin untuk kembali mendengungkan. Mari kita kembali ke Quran dan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita berbicara dari sisi faktor ataupun penyebab lahirnya dakwah salafiyah. Tapi kalau kita bicara dari sisi rentang sejarah, mungkin bisa kita klasifikasikan dakwah salafiyah itu lahir dari abad pertama Hijriyah ya sampai hari ini, dan bisa kita kelompokkan dalam 3 kelompok besar dalam sejarah yang mungkin bisa kami namakan dengan 3 fase perkembangan dakwah salafiyah dalam menghadapi perkembangan zaman di masanya. Fase pertama itu kami namakan dengan fase interaksi budaya dan peradaban, yang tadi kita sebutkan dalam faktor dengan pengaruh ekspansi dan pengaruh arabisasi ilmu pengetahuan dari peradaban-peradaban luar ke dalam peradaban Islam. Fase kedua nantinya kita namakan dengan fase stagnasi ilmiah dan penyebaran sekterian, yaitu ada kejumudan keilmuan. Ya, ini nanti kita akan mengenal di fase kedua ini tokoh-tokoh dakwah salafi seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau murid-murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang bersanad langsung kepada fase pertama ataupun salah satu tokoh utama di fase pertama itu, yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, salah satu dari imam madhab 4 yang kita kenal keteguhan beliau, dakwah beliau untuk kemurnian Islam dalam menghadapi interaksi peradaban luar, kemunculan ilmu kalam, pemunculan berbagai pemikiran-pemikiran yang keliru di tengah kaum muslimin. Kalau di fase pertama tokohnya itu Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam, di fase kedua kita kenal tokohnya itu Syekh Islam Ibn Taimiyah. Di fase ketiga kami menamakan dengan fase kontak dengan dunia barat. Itu zaman imperialisme, zaman penjajahan barat untuk dunia-dunia Islam, dan di situ pun muncul banyak gerakan-gerakan salafiyah, tokoh mujaddidin, tokoh mujaddid dari dakwah salafiyah ini yang mengarahkan umat untuk kembali lagi kepada kemurnian ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan bersumberkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 fase ini beserta tokoh-tokohnya yang nanti akan kita bicarakan di episod selanjutnya, para pemirsa yang berbahagia, yang akan kita detailkan siapa tokoh-tokohnya, bagaimana sanad periwayatan terhadap dakwah salafiyah ini ataupun manhaj salafiyah ini, dan bagaimana kemunculan dakwah-dakwah itu pada 3 fase perkembangannya dalam sejarah Islam yang panjang itu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Semoga episod perdana ini membuka pemikiran baru bagi kaum muslimin dalam memahami sejarah salafiyah dan sejarah dakwah salafi.